Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan pertemuan ketiga ya. Tadi sudah dimulai dengan saudara mengakses Elena. Oke, saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada ini ya, ada jeda sebentar ya. Baik, kita awali dulu pertemuan pagi ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Selesai. Baik, tadi sudah saya sampaikan, mestinya kita sudah mulai dari jam 7 tadi ya, dengan diawali dibalik ya. Kalau biasanya kita Zoom meeting dulu baru melanjutkan materi, sekarang sudah membaca dulu, baru kita penguatan saja untuk materinya ya. Hari ini kita bahas wujud zat dan perubahannya serta fluida. Ini ada kaitannya antara fluida dengan wujud zat, jadi bisa dibahas bersamaan ya. Baik, kalau sudah membaca gitu ya, di modul Elena, jadi wujud zat selama ini mungkin saudara sudah belajar dari SD, SMP, SMA, tapi kemungkinan ini ya, ada 3 ini ya, selama saudara mungkin belajar di SD, SMP maupun SMA ya, atau di SMA mungkin sudah diperkenalkan fase zat yang keempat. Nah, ini nanti bisa sharing ke teman-temannya ya. Ini yang pertama ada padat ya, ada wujud padat, cair ya, dan gasnya umum ya, yang selama ini mungkin saudara bahas atau pelajari. Padat banyak sekali sekitar kita, meja, kayu, kursi gitu ya, batu, padatan ya, kaca ya, gelas maksudnya ya, atau yang lainnya ada banyak sekali ya. Cair, air ya, oli banyak ya, Hg ya, raksa, meskipun dia kita tabel di unsur dia masuk logam, tapi pada temperatur ruangan atau kamar ini dia cairan ya, liquid. Apalagi banyak ya, minyak goreng ya, banyak cairan juga. Dan ada gas ya, gas ya, oksigen, nitrogen ini ya, yang banyak di sekitar kita ya, karbon dioksida, ini gas. Nah, ini yang sudah saudara pelajari sebelumnya. Fase zat ada 3 ini. Nah, berkembang ya sekarang fase zat itu ada fase zat keempat disebut sebagai plasma. Nah, apa itu plasma nanti kita lihat ya. Nah, kemudian perubahan wujudnya juga ada ini ya. Saya yakin yang ini ya, skema siklus segitiga ini saudara sudah familiar juga ya. Mulai dari perubahan padat ke cair namanya meleleh, kemudian dari cair ke padat namanya membeku ya, freezing ya. Kalau padat ke cair namanya melting ya. Kemudian cair ke gas ini ada penguapan, gas ke cair ini pengembunan, padat ke gas ini namanya penyubliman ya, gas ke padat ini pengkristalan atau menghablur istilahnya. Nah, ini yang baru saya kira ini juga ya saudara, ada istilah rekombinasi, ada ionisasi. Nah, ini apa itu? Ini mungkin hal yang baru buat saudara. Ini wujud zat yang ada di alam yang kita bisa lihat secara langsung ya, advance yang ini ya, lebih berkembang lagi. Sebenarnya ada fase zat yang kelima, tapi masih sifatnya buatan gitu ya, karena skalanya skala lab. Ada namanya istilahnya Bose-Einstein kondensat gitu ya. Nah, itu nanti juga kita bahas, meskipun tidak wajib di sini, karena saudara nanti ketika mengenalkan wujud zat di sekolah saat ngajar sekarang tidak hanya 3, berarti ada 4 ini ya. Oke, wujud zat atau zat itu apa? Sebelum wujud zat ya, zat itu apa? Zat atau materi ya. Zat itu bisa disebut materi. Itu ada segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ini ya, saudara belajar teori materi sebelumnya, saya yakin di SMP, di SMA sudah membaca itu atau pernah dipelajari ya. Kemudian wujud zat itu apa? Kalau tadi zat sudah, sekarang wujud zat. Wujud zat itu bentuk-bentuk berbeda ya, yang diambil dari berbagai fase materi berlainan. Ini tadi ya, wujud zat ya, padat, cair, gas, plasma gitu ya. Kemudian pembedaan wujud ini berdasarkan perbedaan kualitatif dan sifat
bulk modulus atau modulus kompresi. Ya, modulus kompresi ini modulus tekanan. Ya, jadi sifat benda ketika diberikan tekanan. Ya, oke. Selanjutnya ini mulai dari definisi pengertian. Nah, sekarang lanjut. Nah, secara umum tadi saudara kan mengenal ada padat, cair, gas. Nah, prosesnya semacam ini. Ya, prosesnya semacam ini. Nah, ini di sini ini sudah, maksudnya gambarnya sudah bagus ini ya. Kita bisa mengasumsikan kalau yang naik ini namanya perlu energi, ya. Perlu energi ini, ya. Jadi dari padat ke cair ini memerlukan energi. Dari cair ke padat ini kan panahnya turun, ini melepas energi. Ya. Nah, energinya umumnya kalor ya, kalor atau panas. Ya. Jadi ada kenaikan temperatur, penurunan temperatur. Ini kalau prosesnya. Nah, seperti yang di slide ini ya, ini dari padatan ini perubahan wujud pada air ini ya. Air ini mulai dari kristal es, kemudian dipanaskan ini ya, panaskan ini. Nah, ini akan meleleh ya. Meleleh menjadi cair, air ini ya. Kemudian kalau terus dipanaskan, ini dia akan menguap ini. Ini akan menguap ini. Nah, ini menguap ya. Oke, ini diperlukan kalor, ya, diperlukan kalor. Ini kalau kita lihat secara mikroskopik, ini tadinya kan molekul-molekulnya ini berdekatan penyusunnya ini, atom-atomnya berdekatan atau bisa dikatakan terikat dengan kuat. Ketika diberikan panas atau kalor, ini dia semakin renggang. Terus dipanaskan semakin renggang lagi. Ini dari kondisi padat sampai ke menguap ya. Ini gambaran pengaruh perubahan suhu ya, tadi temperaturnya naik terus ditambahkan ya. Nah, dia terus berubah ya. Oke, ini gambar perubahannya tadi seperti yang di sini tadi ya. Jadi perubahan fasanya ini dipengaruhi oleh perubahan temperatur. Nah, perubahan temperatur ini dipengaruhi oleh adanya kalor atau panas ini ya. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Ini perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Nah, ini silakan ya. Ini tadi di modul saya sudah baca ya. Nah, ini mulai dari sifat ininya ya, makroskopiknya ya, terkait dengan volume dan bentuknya. Padat itu volume dan bentuknya tetap, cair ini volume tetap, bentuk menyerupai wadah. Gas ini baik volume maupun bentuknya berubah. Jarak antar partikel rapat, cair ini lebih renggang dibandingkan padat, gas ini lebih renggang daripada cair maupun padat. Nah, ini kalau padat partikelnya tidak dapat bergerak bebas, zat cairnya dapat bergerak bebas. Kalau zat gas ini bergerak bebas ya, dia akan ke segala arah. Oke, ini sifat dari bentuk volume tadi sudah sebenarnya, mengulang lagi ya. Ini terkait dengan kompresibilitas atau pemampatan massa jenisnya. Nah, kalau padat ini tidak dapat dimanfaatkan ya, atau incompressible. Nah, kalau zat cair ini kompresibel. Sulit tapi ya. Nah, jadi dapat dimanfaatkan tapi sulit. Kalau gas ini mudah dimanfaatkan. Zat padat ini terkait dengan sifat mengalirnya ini tidak dapat mengalir nih ya. Nah, zat cair dan gas ini sama-sama mudah mengalir atau juga disebut sebagai zat alir. Nah, baik cair maupun gas disebut juga zat alir. Nah, zat alir itu yang disebut sebagai fluida. Nah, maka nanti di bahasan terakhir ya, ini memang membahas sifat secara khusus untuk zat cair dan gas, terkait dengan sifat kemudahan mengalirnya itu atau zat alir itu. Oke, nah, ini barangkali bisa menjelaskan kenapa kok setelah wujud zat dan berubahnya bahas fluida gitu ya. Memang ada keterikatan antara materi itu. Baik, selanjutnya nah ini secara mikroskopis ya, fasa zat daripada cair dan gas ini secara mikroskopis ini. Padat itu diilustrasikan
satu dan yang lain ini dekat erat ini ya. Karena energi ikatnya besar ya. Zat cair ini lebih renggang ya, dan bentuknya juga sudah tidak tetap atau teratur seperti zat padat ini. Gas lebih renggang lagi ini ya, lebih renggang lagi. Nah, ini terkait dengan letak partikel sudah ya. Daya tarik partikel ya tadi sangat kuat, kurang kuat, sangat lemah tadi antara padat, cair dan gas. Gerak partikel kalau padat sangat tidak bebas ya, cair kurang bebas. Nah kalau gas ini bebas, jadi kita bisa katakan dia menekan ke segala arah karena dia bebas bergerak kemana-mana. Ini sifat-sifat fasa zat khususnya yang padat, cair dan gas ya, dilihat dari secara mikroskopis maupun makroskopis. Loh Pak, plasma kok nggak dibahas gitu ya? Plasma ini sebenarnya mirip dengan gas ya, hanya ya punya sifat bermuatan ya, karena dia terionisasi, gas yang terionisasi. Nah nanti definisinya dibahas ini ya. Plasma itu sebenarnya adalah gas pada temperatur yang sangat tinggi. Nah, tingginya berapa Pak? Ordernya berapa dikatakan tinggi itu? Nah kita lihat ya. Ini ya, plasma itu terbentuk ketika gas terionisasi secara sempurna sehingga memiliki muatan listrik dan biasanya memiliki temperatur yang sangat tinggi. Nah, tadi tingginya berapa Pak itu Pak gitu ya. Tingginya ya ordernya sampai 1000 derajat Celcius lebih ya. 1000 derajat Celcius lebih itu beberapa gas sudah bersifat atau terionisasi sehingga disebut plasma. Jadi sama-sama gas tapi bermuatan. Berbeda di udara nih. Kalau udara ini kan dia penghantar listrik yang buruk kan ya. Kalau udara ini penghantar listrik yang bagus ya repot ya, kita kemana-mana kalau ada jaringan listrik ya bisa tersengat listrik gitu, bisa teraliri listrik. Nah karena temperatur ruangan dia masih bersifat isolator, tapi kalau pada temperatur tinggi ini bisa bersifat konduktor, penghantar yang baik ini ya, karena terionisasi. Ini ya, ini solid, ini apa ya, ilustrasi mikroskopisnya ya, susunan penyusun zatnya ini, solid, liquid, menyerupai wadah bentuknya, gas bebas ya, plasma bebas, tapi dia di temperatur yang tinggi. Artinya apa? Energinya tinggi ya, semakin tinggi energinya semakin rendah. Nah ini plasma ya, fasa zat yang keempat. Berikutnya, nah contoh dalam kehidupan sehari-hari apa Pak? Kok tadi katanya banyak bisa ditemukan di alam. Nah, ini ya contohnya terbentuknya kilat atau petir itu ya. Nah ini udara ya, gasnya terekstasi elektronnya sehingga ion-ion atom elektron bebas bercampur. Interaksi antara ionik antar molekul bermuatan yang ada dalam plasma memberikan plasma sifat yang berbeda dari 3 wujud lain tadi. Daripada cair gas, jadi dia termuati, dia terionisasi. Karena partikel bermuatan positif dan negatif tidak saling menempel, plasma merupakan konduktor listrik yang baik. Ya, ketika ada sambaran petir atau atom udara mendapat begitu banyak energi yang akibatnya tidak dapat mempertahankan elektronnya, elektron terlepas saat terionisasi. Jadi bermuatan. Kalau melepas elektron berarti dia bermuatan positif ya, karena kurang elektron. Nah, kalau yang pertambahan elektron berarti bermuatan negatif ya. Nah, sehingga pada waktu yang singkat udara di sekitar ini jadi bisa dialiri oleh listrik ya. Ada loncatan elektron. Nah, listrik sebenarnya kan arus listrik kan aliran elektron sebenarnya. Nah, jadi bisa dialiri. Jadi konduktor yang baik jadilah petir itu. Bukan suara gemuruhnya ya, tapi kilatnya itu. Ya. Yang lain lagi apa contohnya Pak? Banyak sekali ya. Matahari kita ini termasuk contoh plasma. Ya. Bintang itu banyak fasanya plasma. Jadi gas pada temperatur yang sangat tinggi bermuatan. Ya. Itu plasma. Dan sekarang juga plasma ini sudah ada yang pada temperatur yang ini ya hampir mendekati temperatur ruang, gitu ya. Sudah dikembangkan orang. Ya. Para peneliti sudah mengembangkan sampai sana. Nah, ada tidak fasa zat yang lain Pak? Ya, ini fasa zat yang kelima sudah di pengantar di awal sudah saya sampaikan. Ada, tapi sifatnya masih skala lab, ya, masih skala lab. Jadi ya sebenarnya ini advance ya untuk pengembangan ya. Ya, tidak harus dibahas kalau nanti saudara misalnya mengajar di sekolah. Ya. Tapi perlu diketahui karena saudara ini kan calon guru, masa pelatihan guru sama dengan muridnya kan tidak ya lebih. Kondensat atau boson yang kondensat itu apa? Itu fasa benda yang terbentuk oleh boson yang didinginkan ke suhu yang mendekati 0 mutlak. 0 mutlak itu berapa? 0 mutlak itu mendekati 0 Kelvin. Nah, ya sekarang
contoh realnya apa ini Pak? Contoh realnya itu superkonduktor ya. Sekarang banyak yang masih diteliti ya. Jadi superkonduktor itu material yang ketika dia dialiri arus itu hampir tidak ada hambatan dalamnya. Jadi kalau misalnya dia dialiri arus ya akan terus mengalir ya, nggak pernah akan perbedaan tegangannya tidak pernah akan balance. Jadi terus akan bisa dialiri. Jadi itu luar biasa hematnya energi listrik ya nanti kalau itu bisa dipakai pada temperatur ruangan. Sayangnya sampai sekarang belum ada material superkonduktor pada temperatur ruangan, jadi temperatur masih sangat dingin sekali atau jauh di bawah 0, jadi minus sekian 100 derajat Celcius. 0 mutlak itu kan 0 Kelvin. Nah, 1 derajat kan kalau dikonversikan plus 273 derajat ya. Kalau dari Kelvin ke mana? Ke Celcius, jadi minus 273 derajat Celcius. Berarti kalau 0 Kelvin ya. Oke, saya lanjutkan. Itu fase zat yang ke 5 ya, tapi sebagai advance pengetahuan advance saja ya. Nah, selanjutnya tadi ya, wujud zat tadi kan ada pada cair gas. Nah, umumnya ya, plasma mirip dengan gas tapi dia bermuatan. Ya. Oleh karena itu, pada tinjauan fluida ini yang kita lihat adalah fase cair dan gas. Ya. Tadi pengertiannya atau definisinya sudah sedikit kita bahas ya. Apa itu fluida? Yaitu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuknya secara kontinu. Nah, kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gegesel atau tadi Hooke modulus ya, atau modulus kompresi tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Atau bisa dikatakan zat yang mengalir atau zat alir. Nah, umumnya fasanya cair dan gas. Contoh cairan air ya, contoh gas udara. Meskipun itu salah satu saja ya. Nah, fluida ini sebenarnya cabang dari mekanika. Mekanika itu ilmu fisika yang pelajari tentang gerak ya. Umumnya ada dinamika dan kinematika lah. Fluida ini bagian dari kinematika. Ya, kinematika. Nah, cabangnya ini dipecah lagi. Fluida ini ada fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis itu artinya fluida atau zat alir pada kondisi diam. Jadi dipelajari pada kondisinya dia diam, saat diam. Di sini nanti ada mulai dari massa jenis atau rho gitu ya. Kemudian ada tekanan, baik tekanan secara umum maupun tekanan zat fluida. Umumnya tekanan air ini ya pada zat cair nih. Itu statik, meskipun sebenarnya juga bisa di udara ya. Ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes. Nah, ini ya. Ini di fluida diam. Fluida bergerak ini mulai dari debit ya. Debit itu lambangnya Q ya. Kemudian ada persamaan kontinuitas. Kemudian juga ada, nah di persamaan kontinuitas nanti ada hukum Bernoulli, hukum Torricelli gitu ya. Nah, itu di fluida dinamis tadi, fluida yang bergerak. Jadi mempelajari zat alir ketika kondisinya bergerak, itu fluida dinamis ya. Lanjut, nah sekarang kita ke fluida statis. Nah, mulai dari rho atau massa jenis. Rho ini ya, massa jenis itu lambangnya rho ini ya. Kemudian apa atau rho itu? Rho itu sebenarnya adalah ini ya, rasio antara massa dengan volume. Rasio itu berarti berbanding terbalik ya. Jadi dia perbandingan atau pembagian antara massa dengan volume ya. Massa ini dalam kilogram ya, satuan besinya. Diperhatikan tulisan satuan ya. Kilogram semacam ini, K kecil, G kecil ya. Dan volume itu dalam meter kubik ya. Ini massa jenis. Massa jenis ini sebenarnya menunjukkan apa ya? Menunjukkan sifat kerapatan dari sebuah materi atau zat ya. Di tiap volume 1 meter kubik itu ada berapa massanya. Nah, berarti kan materi atau zat kan sesuatu yang memiliki massa menempati ruang. Nah, ini kan diambil dari konsep ini, konsep massa jenis ini. Nah, ini satu dengan yang lain materi berbeda-beda. Nah, kalau saudara misalnya pernah ini silakan nanti boleh nih kalau yang mau percobaan sederhana ya, bikin percobaan masing-masing, tapi jangan dua materi atau jangan cuma dua zat seperti ini, beberapa zat ya, beberapa zat ini dibuat namanya misalnya menara massa jenis gitu ya. Nah, ini diisi apa yang beda-beda gitu ya. Nah, nanti yang paling berat akan di bawah, artinya yang paling rapat akan di paling bawah dan seterusnya, yang paling ringan akan di atas. Nah, ini kalau ada banyak kan menarik ya. Terus ini ada material padat gitu ya, material padat gitu ya, dimasukkan gitu ya. Ternyata dia ada yang tenggelam, ada yang di sini, ada yang di sini ya, ini menarik ya. Ini bisa ini kualitatif ya,
bagi yang belum bikin ini bisa dibuat ini ya, terkait dengan massa jenis ya. Khususnya yang materi ini ya, materi ini. Nah, ini beruntung nih yang materi-materi yang dibahas di awal ini ya untuk praktikumnya. Kalau yang terakhir-terakhir kan belum dibahas dulu ya. Nah, ini massa jenis ya. Jadi menarik ini ya. Berikutnya nah, massa jenis ini juga erat kaitannya dengan konsep tegangan terapung itu ya. Umumnya ya, material yang misalnya anggap fluidanya ini adalah air ya. Material yang massa jenisnya lebih dari massa jenis air, maka dia akan tenggelam. Kalau sama ya, itu akan melayang ya. Kalau kurang dari, dia akan terapung. Nah, ini erat kaitannya dengan massa jenis atau rho tadi ya. Pertanyaannya adalah apakah semua ya, ini berlaku umum ya, apakah semua material yang massa jenisnya lebih dari air akan tenggelam? Nah, ini pertanyaan ini ya, pertanyaan menantang ini sebenarnya ya. Ini coba dicari ya. Nah, kalau saudara pernah bereksperimen ini ya, ini misalnya zat cair air gitu ya, saudara punya jarum gitu ya, ternyata jarum ini bisa terapung di permukaan air tergantung cara memasukkannya gitu ya. Nah, ini gimana supaya bisa terapung? Apakah nanti kalau bisa terapung dia melawan konsep ini gitu ya? Apakah melawan konsep ini? Apa konsep ini salah jadinya gitu ya? Nah, ini ya saudara nanti pelajari lagi terkait dengan tegangan permukaan ya, tegangan permukaan ini ada nih konsep ini ya. Bukan berarti nanti kalau ini bisa bisa terapung terus ini konsep massa jenis tadi berarti salah, bukan ya. Ini ada penjelasan khusus special case ini ya. Ini jarum ini terbuat dari jarum pentul misalnya kan, terbuat dari besi jelas kerapatannya lebih besar dibanding misalnya ini air ya. Tapi ini bisa terapung ya kalau kita menempatkannya bisa tepat datar di permukaannya. Nah, ini karena adanya tegangan permukaan ya. Apa tegangan permukaan silahkan dicari ya. Nah, kalau ini menaruhnya atau memasukkannya ke sini itu miring sedikit saja, dia pasti akan tenggelam. Nah, ya ini terkait dengan permukaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini masih massa jenis ya, masih belajar statis. Selanjutnya adalah tekanan atau pressure ya, lambangnya ini P besar ya, P capital. Nah, secara umum tekanan itu berbanding lurus dengan besarnya gaya yang bekerja berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, F ini force ya, ini gaya ya. Satuannya adalah Newton ya. Kemudian A ini area ya, area itu luas permukaan dalam meter persegi ya. Nah, ini tekanan. Semakin besar gaya, maka semakin besar tekanan ya. Semakin lebar luas permukaannya, maka tekanannya semakin kecil karena berbanding terbalik antara tekanan dengan luas permukaan. Saudara misalnya biasanya contohnya kalau dikaitkan lebih jenis kaki ayam dan kaki bebek itu ya, kenapa bebek bisa lebih mudah jalan di tempat becek? Sebagai wujud dari adaptasinya gitu ya, ya karena luas permukaan kakinya lebih lebar dibanding kaki ayam gitu ya. Ini kan konsep tekanan pada ayam dan bebek misalnya. Ya, ini yang umum ya contohnya ya. Kalau sepatu, saudara olahraga tempatnya misalnya tidak rata ya, becek misalnya, sudah pakai sepatu high heel ya salah itu. Nah, itu tidak bisa menerapkan konsep tekanan berarti ya. Ini 10 menit lagi ya, semoga selesai ya. Nah, ini secara umum lah. Bagaimana kalau tekanan pada zat cair gitu ya. Ini misalnya ya fluida sebenarnya, bukan zat cair. Tekanan pada fluida. Ini misalnya sudah punya bejana diisi air lah gitu ya. Kemudian ini ada benda gitu ya. Nah, benda ini dia akan mendapatkan tekanan dari segala arah penjuru dari ini pantai, ini pantai ini saya menggambarkan ada tekanan, ada gaya gitu ya. Nah, ini ke segala arah. Ya. Berapa nilai tekanannya pada ketinggian atau kedalaman H ini gitu ya. Nah, kalau diukur dari atas namanya ketinggian, kedalaman sorry ya. Dari atas ke bawah, dari permukaan ke bawah namanya kedalaman. Kalau diukur dari posisi bendanya ke atas namanya ketinggian gitu ya. Nah, kita bisa tentukan besarnya tekanan yang dialami benda ini pada kedalaman atau pada kedalaman lah saya sebutnya, ini kan saya di atas ya, benda ini ya, dengan memanfaatkan persamaan ini ya, tekanan ini namanya tekanan hidrostatik ya, kalau tekanan pada fluida itu di pH gini ya, hanya itu hidrostatik ya. P tadi apa? F per A ya toh. Nah, F per A nah, sama dengan tekanan hidrostatik ini kan ya. F itu apa? Gaya itu umumnya kan M kali A ya, karena satu-satunya percepatan yang mengalami benda ini adalah berat V, maka percepatannya sama dengan G, jadi M kali G ini ya. Jadi A nya ini percepatannya G, percepatan gravitasi, jadi
M kali G per apa ini? Sama dengannya dari sini ya, di sebelah sini aja. Masih ada yang admit. Ini per A. A itu luasan. Luas itu berarti kan alas, ya, luas alas. A itu oke. A ini kita substitusi dari ini rho tadi. Rho ini kan tadi massa dibagi dengan volume, gitu ya. Maka apa ini? Luasan kita bisa definisikan dari sini. Berarti kalau volume sama dengan apa? Volume sama dengan massa per rho ya, massa per rho ya. Nah, volume ini massa dikalikan rho, massa dikalikan massa dibagi rho ya, massa dibagi rho kalau volume ya, rho. Nah, lah volume ini apa? Volume itu kan biasanya luas alas kali tinggi ya. Ini sama dengan massa dibagi rho ya. Nah, kita substitusi di sini. Ya, kita substitusi di sini. Kalau luasan berarti kan luasan ini berarti rho kali luasan ini berarti massa dibagi rho kali H ya. Nah, ini kita substitusi di sini. Ini M kali G. M-nya ini ganti rho kali V juga boleh ya. Ini substitusinya di sini ya. M-nya ini substitusi aja. M ini rho kali V aja lah. Nah, ini rho kali V per G per A ya. Nah, biar tidak terlalu panjang. Kalau ini kan terlalu panjang ini. Jadi ini dirubah jadi massanya sama dengan rho kali V aja. Nah, lebih mudah nih ya. Nah, ini kan tadi ya. Kita bisa eliminir ya, volume itu tadi kan sama dengan alas kali tinggi. Nah, sehingga ini kita bisa sama dengan kan rho kali A kali tingginya H ya kali G per A nya kita bisa eliminir. Nah, sehingga kita peroleh tekan hidrostatiknya saya taruh di atas ini ya, rho kita tata ya, konstantanya terdepan G kali nah ini konstanta. Nah, ini satu-satunya variabel yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatik ini adalah variabel ini H ini ya, H atau ketinggian. Jadi semakin tinggi kedalaman ya, semakin dalam, nah ini tekanannya semakin besar. Oleh karena itu kenapa kok konstruksi bendungan itu dibuat semacam ini ya, karena semakin ke bawah tekanannya semakin besar. Kalau kita bikin konstruksi bendungan semacam ini ya, kemungkinan jebolnya itu tinggi, sehingga dibuat konstruksi jembatan kan semacam ini supaya lebih kuat menahan tekanan, karena semakin dalam tekanannya semakin besar ya. Oke, ini terkait dengan fluiditas statis, khususnya tekanan hidrostatik. Selanjutnya, nah ini hukum Pascal. Jadi penerapannya biasanya pada pompa hidrolik ini ya. Jadi ternyata ya tekanan di kedua permukaan ini besarnya sebanding ya. Jadi besarnya P itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi dengan gaya lebih kecil, kita kalau luas permukaan ini kita buat berbeda, di sini luas permukaan lebih besar, maka gaya yang muncul di sini akan lebih besar. Oleh karena itu membantu memudahkan mengangkat beban yang lebih besar. Ini hukum Pascal atau prinsip Pascal ya. Nah, oke, saya lanjut aja ini ya. Ini kalau bisa dapat tidak ya dari eksperimen ya. Persamaannya ini betulnya dari mana? Dari eksperimen. Dari ini ternyata setelah diukur nilai ini ya, F per A dan F1 per A1 dan F2 per A2 ini sebanding. Jadi P1 dan P2 ini sebanding ya. Oke, lanjut Archimedes. Archimedes terkait dengan gaya apung. Ini kemarin yang menyusun laporan dalam hukum Archimedes bisa memanfaatkan ini percobaan sederhana ini ya. Ini kita gunakan saja bisa ini, apa namanya, untuk gelas ukurnya ini misalnya pakai botol air mineral ya, itu bisa ya. Nah, ini bisa. Jadi ditimbang di udara berapa? Oh, ternyata 50 Newton. Ditimbang di zat air ternyata cuma 45 Newton. Ini namanya dinamometer. Ini kalau udah punya biasanya Pak Rosok, Bu Rosok yang itu loh, itu punya timbangan kayak gini ya. Ini kalau beli di tempat ini juga dapat di toko bangunan juga ada yang jual, nggak mahal juga ini ya. Nah, tapi kalau ada yang usah pakai ini ya. Pakai timbangan biasa tidak apa. Cuma kalau mau nimbang di kondisi seperti ini pakainya dinamometer semacam ini. Nah, ternyata ada perbedaan
berat ketika ditimbang di udara dan di zat cair. Nah, berarti kerapatannya berpengaruh terhadap besarnya berat ya ketika ditimbang ya. Oke, kalau masanya tetap ya, massa tetap, tapi beratnya bisa berbeda ya. Nah, ini Archimedes kan ini ya, ketika masuk ke dalam itu berendam ada air yang tumpah, ternyata besarnya atau berat air yang tumpah ini sama dengan gaya apung ya, buoyant force-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau mau eksperimen ini verifikasi sebenarnya ya, pakai persamaan ini ya. Hasilnya ini apakah mendekati atau sama dengan beratnya air yang tumpah ini ya. Jika ini hampir sama ya, jika ini hampir sama ya dengan V yang tumpah, maka ya ini ya Archimedes betul gitu ya. So, tapi kalau selisihnya jauh sekali ya berarti Archimedes salah gitu ya. Ini eksperimen hukum Archimedes. Jadi gaya berat itu sama dengan selisih berat awal dengan akhir ya. Artinya yang tumpah itu sama dengan volume benda yang tumpah itu beratnya sama dengan gaya apungnya. Nah ini oke, ini Archimedes ya. Kalau mau eksperimen Archimedes kan ini aja ya. Teorinya selengkapnya saya tadi sudah baca di ini ya, di modul. Tinggal 1 menit lagi, mungkin bisa nanti rejoin lagi ya, sebentar lagi ya. Nah ini fluida dinamis ya, karena sudah terlanjur ada fluida dinamis. Sebenarnya kalau kemarin nggak sangat terangkan yang fluida dinamis ya, tapi tidak apa-apa, ini tetap kita bahas saja. Fluida dinamis itu ada syaratnya ya. Asumsinya dulu, yang pertama tidak kompresibel, jika diberi tekanan maka punya tidak berubah, tidak mengalami gesekan pada saat mengalir, artinya diabaikan gesekannya, jadi dibuat fluidanya tidak ideal. Jadi baik kecepatan yang dekat dinding dengan yang di tengah itu dianggap sama, meskipun faktanya berbeda, karena kalau yang dekat dengan dinding itu kan ada gaya gesek. Nah, gaya gesek tidak bisa diabaikan, tapi khusus untuk